Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Hari ini kita dapat pasien lur motor CB. Motor CB ini kasusnya di bagian cakram depan seret ya, alias keset. Nah, ini tadi sempat terjadi menggelincir alias kecelakaan ringan ya. Ini platnya sama bengkong. Ini motornya memang nggak dirawat ya. Nah, dia seret di bagian sini, di bagian cakram depan ya, sampai gosong ini piringannya lur. Oke, setelah saya cek di bagian kampas dan bagian piston dan dudukan kalipernya ini di bagian asnya ini aman ya, bagus, nggak ada masalah. Yang menyebabkan cakram ini seret yaitu di bagian masternya sini lor ya, di bagian masternya, alias isi masternya itu nggak mau balik, karaten, jamuran ya, dalam bagian dalamnya ini jamuran ya. Nah, jadi untuk teman-teman bisa dicek apalagi khususnya untuk motor matic ya, untuk motor matic Beat Vario itu sering terjadi ya, sering terjadi kasus yang seperti ini. Teman-teman bisa dicek, cara pengecekannya sangat gampang ya. Di saat motor ini dikontak ya, itu lampu belakang kalau bagian masternya ini bermasalah sedikit bu ya, sedikit saja ada masalah, dia nggak mau balik, lampu rem belakang itu akan hidup terus ya. Nah, kalau hidup terus teman-teman bisa dicek di bagian sini. Ini kan ada otomatisnya, switch, namanya switch ya, gambarnya ketok. Nah, ini kan ada switchnya itu. Alamak. Nah, di bagian sini ada switch. Aduh, gambarnya elek. Nah, ini ada switchnya. Dia nggak bisa dorong handle remnya itu, nggak bisa neken switchnya ya. Nah, kayak gini. Nah, makanya untuk lampunya itu nggak bisa mati. Seharusnya kan tanpa direm dia mati sendiri ya. Begitu kita rem kita pencet, handulnya kita tekan seperti ini, baru lampunya hidup. Nah, ini penyebabnya di bagian master ini loh. Ini nggak bisa diakalin kalau nggak diganti ya. Kalau nggak diganti nggak bisa gitu ya. Memang ada untuk kasus cakram yang seret itu di bagian kaliper bawahnya, yaitu di bagian piringannya ini sudah kalah alias sudah aus atau dekok ya. Jadi waktu penggantian kampas yang baru, dia itu nggak kena full ya, dia yang nyangkut alias yang ngerem itu bagian ujung-ujungnya ini. Seharusnya kan dia rata sampai tengah ini ya. Nah, kalau kondisi piringannya itu sudah kalah alias sudah dekok, teman-teman bisa dilakukan untuk pemangkasan di bagian pinggir ini loh ya. Kampasnya ini dipangkas untuk pinggirnya, supaya apa? Supaya dapat di bagian tengahnya ya, supaya nggak seret. Kayak gitu cara ngakalinnya ya. Oke, langsung aja kita ganti untuk masternya atau isi masternya ini ya. Jadi penak ya nanti kameramen ya. Iya asli nih. Nah, ini dia timbul bubuk kayak gini ya untuk teman-teman dalamnya itu. Makanya untuk masternya itu nggak mau balik waktu ditekan. Nah, ini penyebabnya ya, dia jamuran alias karat master kayak gini ya, kayak jamur ya, bubukan putih ya.
Dan karatan tenan nek. Parah iki. Buka sepine iki kan karena ndek ketutup karet anu lho, agak susah makanya. Angel tenan ya lho. Oke, nek. Nah, ini ya untuk teman-teman. Dia bubukan ya, kayak gini, karat. Nah, ini yang menyebabkan seret di bagian sini ya. Oke. Ini kita ganti yang baru. Tetapi sebelum diganti yang baru, kita bersihkan untuk tempatnya ini ya, untuk tempat masternya. Diusahakan bersih. Kalau memang harus diamplas ya untuk teman-teman. Harus diamplas supaya nggak timbul bubuk. Biasanya kan ada tinggalan bubuk yang di bagian sini atau karatnya, itu harus bersih ya, harus bersih untuk teman-teman. Oke, ini sudah kita bersihkan ya untuk teman-teman. Untuk pembersihan ya, kita pakai carbo cleaner atau pembersih. Nah, ini biasanya kita pakai untuk di motor servis injeksi ya. Nah, ini kita bersihkan pakai carbo cleaner supaya apa? Supaya rontok untuk karat-karatnya ya. Kita semprotkan seperti ini. Kalau memang nggak punya kompresor atau teman-teman mau servis atau ganti sendiri di rumah, bisa tinggal beli untuk carbo cleaner ya. Kita bersihkan bagian dalamnya. Nah, tinggal bersihkan dalamnya. Yang penting bersih untuk di bagian lubangnya ya, supaya waktu pemasangan yang baru, master yang baru itu enggak seret. Oke, ini untuk master yang baru kita pakai untuk merek MHM ya. Untuk pakaian punya Supra X125 ya untuk teman-teman. Oke. Untuk bagian ring ini jangan dipakai ya, untuk ringnya nggak usah dipakai ya. Kita pakai untuk sepinya saja, karena kalau dipasang untuk ringnya itu untuk sepinya nggak pas di bagian dudukan bagian dalamnya sini ya, karena terlalu tipis. Kayak motor Beat dia nggak menggunakan ring yang ini ya. Oke, kita pasang dulu ya. Nih gampang ini lor masangnya ya. Nah, udah masuk. Untuk seal yang pertama itu kan sealnya ada 2 ya, baru kita siapkan untuk sepinya sambil kita tekan. Oke, seperti ini. Lalu kita rapikan pakai obeng min supaya sepinya itu masuk di bagian dudukannya. Nah, dia kalau udah masuk itu bunyinya cetik kayak gitu ya. Oke, kita periksa lagi. Nah, seperti itu untuk teman-teman. Oke, ini udah selesai. Tinggal kita pasang karet penutupnya, karet pelindung supaya enggak masuk air bagian masternya sini ya. Oke, kita rapikan, kita masukkan dengan rapi ya. Nah, sudah selesai. Kita pasang handulnya.
Oke. Nah, ini di bagian dudukan kaliper agak seret ya untuk teman-teman bagian sini. Ini harus dikasih pelumas. Kalau memang dia nggak karatan ya, di bagian asnya ini nggak karatan, nggak usah pakai pasrin ya, kita pakai oli saja nggak apa-apa. Tetapi kalau dia posisinya itu sudah karatan, sudah parah, diusahakan digerenda terlebih dahulu. Untuk asnya ini digerenda, dihalusin, baru pakai pasrin. Kalau ini kan masih bagus ya, kita pakai oli saja, nggak usah pakai pasrin. Nah, kita semprot saja pakai semprotan rantai ya. Nah, jadi lebih enak, lebih enteng ya. Tuh, diusahakan waktu kita mau pasang kampasnya ini harus enteng ya. Waktu kita tarik seperti ini enteng. Jadi waktu ditekan cakramnya ini bermain ya, untuk kalipernya itu main ya, nggak macet. Jadi ada gerakan, walaupun sedikit itu ada gerakan. Oke, kita pasang untuk kampas yang lama karena masih bagus kampasnya. Oke, kita pompa dulu. Oke, aman ya. Nah, aman. Nah, kalau sudah seperti ini ya untuk teman-teman, karena ini cakramnya banyak pasir ya, atau kotoran pasir di bagian lubang-lubangnya ini. Nah, waktu nyuci ya, waktu nyuci teman-teman bisa dibersihkan seperti ini, pakai obeng atau ya pokoknya yang punya apa aja lah, pokoknya yang bisa masuk di bagian sini. Nah, ini diusahakan dibersihin supaya apa, supaya nggak nyelip di bagian kampasnya ya, seperti itu, nggak boros kampas cakram kayak gitu loh. Karena kalau bagian pasirnya nyelip di bagian cakram, udah otomatis piringannya ini pasti mudah kalah ya, seperti itu. Nah, kita tes dulu. Nah, ini udah lancar ya. Nah, udah lancar, udah bagus, udah nggak macet lagi ya. Oke, untuk teman-teman terima kasih sudah menonton video Bengkel Simpang 3. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.